Gimana kalau semua ide yang kamu cari sebenarnya sudah ada di depan mata, dan yang kamu butuhkan bukan jadi original, tapi belajar mencuri dengan cara yang benar. Di video ini, kita bakal bahas 10 chapter dari buku Still Like an Artist dan kenapa cara berpikir ini bisa mengubah cara kamu berkarya selamanya. Langsung saja, Still Like an Artist. Semua yang kamu lihat hari ini seperti film, musik, buku, bahkan konten di internet bukan benar-benar original. Mereka adalah hasil gabungan dari ide-ide sebelumnya. Bedanya hanya satu, sebagian orang tahu bagaimana cara menggabungkannya, sebagian lagi tidak. Kreativitas bukan tentang menciptakan sesuatu dari kekosongan. Kreativitas adalah tentang melihat sesuatu yang sudah ada, lalu menghubungkannya dengan cara yang belum pernah dilihat orang lain. Jadi daripada sibuk mencari ide original, lebih baik mulai bertanya, apa yang layak untuk diambil? Apa yang layak untuk dipelajari? Karena pada akhirnya, kamu adalah hasil dari apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengarkan. Jika isi kepalamu dangkal, hasil karyamu juga akan dangkal. Tapi jika kamu mengelilingi dirimu dengan ide-ide yang kuat, perlahan, cara berpikirmu juga akan berubah. Seorang kreator bukan sekedar pencipta. Ia adalah kolektor. Ia mengumpulkan hal-hal yang ia sukai. Bukan semua hal, hanya yang benar-benar punya makna. Dari film lama, buku, percakapan, sampai hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dan dari kumpulan itulah karyanya lahir. Masalahnya, banyak orang hanya meniru satu sumber, dan hasilnya selalu sama, terlihat seperti tiruan. Tapi ketika kamu belajar dari banyak sumber, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Ide-ide itu bertabrakan, bercampur, dan perlahan membentuk sesuatu yang baru. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu punya kombinasi yang berbeda. Belajar dengan meniru bukanlah hal yang salah. Kita semua melakukannya sejak kecil. Belajar menulis, belajar berbicara, belajar memahami dunia. Masalahnya bukan pada meniru, masalahnya adalah berhenti di situ. Jika kamu hanya menyalin permukaan, hasilnya akan selalu terlihat seperti salinan. Tapi jika kamu mencoba memahami cara berpikir di baliknya, kamu mulai bergerak ke level yang berbeda. Disitulah perbedaan antara meniru dan mengembangkan, antara imitasi dan emulasi. Meniru adalah mencoba menjadi orang lain, mengembangkan adalah mengambil esensi, lalu mengubahnya menjadi milikmu. Dan menariknya, keunikan itu sering muncul bukan karena kamu berhasil meniru dengan sempurna, tetapi karena kamu gagal melakukannya. Karena kamu bukan mereka, kamu punya pengalaman berbeda, latar belakang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan dari perbedaan itulah sesuatu yang baru muncul. Kreator yang baik tidak mencuri satu hal. Ia mengambil dari banyak tempat, menghormati sumbernya, memahami isinya, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Sedangkan kreator yang buruk hanya menyalin, tanpa memahami, tanpa mengubah, tanpa menambahkan apapun. Don't wait until you know who you are to get started. Banyak orang menunggu sampai mereka tahu siapa diri mereka, baru berani mulai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jika kamu menunggu sampai benar-benar yakin, kamu tidak akan pernah mulai. Dan kalau kamu tidak pernah mulai, kamu tidak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya. Karena identitas tidak ditemukan di dalam pikiran. Ia dibentuk lewat tindakan. Kamu membuat sesuatu, lalu dari situ kamu mulai melihat pola. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu benci? Apa yang terasa ini gue banget? Semua itu tidak datang sebelum kamu mulai. Semua itu muncul setelah kamu bergerak. Dan di awal akan ada rasa tidak nyaman. Rasa seperti kamu tidak cukup baik, seperti kamu hanya pura-pura, seperti suatu hari nanti orang akan sadar bahwa kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ini disebut impostor syndrome. Dan kabar buruknya itu tidak pernah benar-benar hilang. Kabar baiknya, semua orang juga merasakannya. Bahkan, orang-orang yang kamu anggap hebat, mereka juga tidak tahu dari mana ide mereka datang. Mereka hanya tetap berkarya setiap hari. Karena itu, kamu tidak perlu menunggu rasa percaya diri. Kamu hanya perlu mulai. Fake it until you make it. Bertindak seperti orang yang ingin kamu tiru. Mulai membuat karya seperti yang ingin kamu buat. Mulai menjalani peran itu meskipun kamu belum merasa siap. Dunia ini seperti panggung dan kamu adalah aktornya. Kamu bisa memainkan versi dirimu yang baru. Sedikit demi sedikit sampai peran itu menjadi nyata. Di awal tidak ada yang benar-benar orisinal. Tidak ada yang lahir langsung punya gaya sendiri. Semua orang belajar dengan cara yang sama. Meniru. Kamu meniru orang yang kamu kagumi. Kamu menyalin cara mereka berpikir, cara mereka bekerja, cara mereka melihat dunia. Bukan untuk menjadi mereka, tapi untuk memahami mereka. Karena dengan meniru, kamu sedang membongkar cara kerja di balik karya mereka. Dan disitulah sesuatu yang menarik terjadi. Kamu tidak akan pernah bisa meniru dengan sempurna. Selalu ada perbedaan kecil. Selalu ada bagian yang tidak pas.
karena disitulah keunikan kamu muncul. Kegagalanmu untuk menjadi orang lain adalah awal kamu menjadi dirimu sendiri. Awalnya kamu meniru, lalu kamu mulai menyesuaikan, dan akhirnya kamu menciptakan sesuatu yang berbeda. Itulah prosesnya, bukan dari kosong, tapi dari gabungan banyak hal yang kamu pelajari. Jadi jangan tunggu sampai kamu tahu siapa dirimu, jangan tunggu sampai kamu merasa siap, jangan tunggu sampai semuanya jelas. Mulai saja, buat sesuatu, apapun itu. Karena dalam proses membuat, kamu tidak hanya menghasilkan karya, kamu sedang membentuk dirimu sendiri. Write the book you want to read. Banyak orang bertanya, aku harus bikin apa? Jawaban yang sering diberikan adalah, tulis apa yang kamu tahu. Tapi justru disitulah masalahnya. Apa yang kamu tahu seringkali biasa saja, tidak menarik, tidak unik, tidak hidup. Yang lebih penting bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu suka. Karena dari situlah semuanya dimulai. Kamu tidak kekurangan ide, kamu hanya belum melihat ke arah yang benar. Setiap kali kamu menonton sesuatu dan kamu berpikir, ini bagus tapi bisa lebih bagus lagi, itu bukan sekedar opini, itu adalah ide. Kamu suka video yang dalam, tapi terlalu cepat. Kamu suka buku yang bagus, tapi terasa terlalu kaku. Kamu suka konten yang menarik, tapi kurang jujur. Dan tanpa sadar, kamu sebenarnya sudah tahu apa yang ingin kamu buat. Semua karya pada dasarnya adalah fanfiction, versi baru dari sesuatu yang sudah ada, versi yang lebih dekat dengan selera kamu. Bahkan ketika kita mencintai sebuah karya, kita selalu menginginkan lebih, sequel yang lebih baik, versi yang berbeda, cerita yang belum pernah dibuat. Dan disitulah peranmu. Bukan untuk menunggu karya itu muncul, tapi untuk menciptakannya sendiri di dalam pikiran. Mulai dari hal sederhana, apa yang kamu suka, apa yang kurang dari karya itu. Dan jika kamu yang membuatnya, apa yang akan kamu ubah? Gabungkan semuanya. Ambil dari berbagai tempat, campur, benturkan, ubah. Karena kreativitas bukan tentang menciptakan dari nol, tapi tentang menggabungkan sesuatu menjadi sesuatu yang baru. We make art because we like art. Kamu membuat sesuatu karena kamu menyukai sesuatu. Sesederhana itu. Dan ketika kamu bingung harus melangkah kemana, tanya saja satu hal. Pilihan mana yang akan membuat ceritaku jadi lebih menarik? Karena pada akhirnya, kamu bukan hanya membuat karya. Kamu sedang menulis hidupmu sendiri. Gambar yang ingin kamu lihat, cerita yang ingin kamu dengar, konten yang ingin kamu tonton. Buatlah itu. Use your hands. Kebanyakan orang berpikir kreativitas itu terjadi di kepala. Duduk diam, menatap layar, lalu menunggu ide datang. Tapi masalahnya, layar sering membuat kita terlalu cepat ingin sempurna. Kamu belum punya ide, tapi sudah ingin rapi. Belum eksplorasi, tapi sudah ingin benar. Dan akhirnya, ide itu mati sebelum sempat hidup. Austin Kleon bilang, komputer itu alat yang hebat, tapi bukan tempat terbaik untuk memulai. Komputer cocok untuk mengedit, untuk merapikan, untuk menyelesaikan, tapi bukan untuk melahirkan ide. Karena saat kamu berada di layar, kamu cenderung menghapus terlalu cepat, mengoreksi terlalu cepat, dan berpikir terlalu sempit. Sebaliknya, coba gunakan tanganmu. Tulis di kertas, coret-coret, gambar jelek, tempel catatan di dinding, susun ulang, pindah-pindahkan. Kelihatannya sederhana, tapi disitulah ide mulai bergerak. Tubuhmu sebenarnya punya peran besar dalam berpikir. Bukan hanya otak yang menggerakkan tubuh, tapi tubuh juga menggerakkan otak. Saat kamu mulai bergerak, pikiran ikut menyala. Saat kamu mulai membuat sesuatu dengan tangan, ide ikut muncul. Karena kreativitas bukan hanya proses mental, ia adalah proses fisik. Itulah kenapa karya yang hanya datang dari kepala saja sering terasa dingin. Tidak ada energi, tidak ada ritme, tidak ada kehidupan. Bandingkan dengan seseorang yang benar-benar terlibat secara fisik. Seorang musisi, seorang pembicara, seorang seniman yang bekerja bukan hanya otaknya, tapi seluruh tubuhnya. Dan itu sangat terasa. Austin bahkan membagi cara kerjanya jadi dua dunia. Satu dunia analog dan satu lagi dunia digital. Di dunia analog, fungsinya adalah untuk membuat seperti kertas, pulpen, sticky notes, potongan ide. Di dunia digital, fungsinya adalah untuk menyelesaikan seperti laptop, editing, publishing. Alurnya sederhana, mulai dengan tangan, lanjut ke komputer, lalu kembali lagi ke tangan saat buntu. Bukan satu arah, tapi bolak-balik. Karena setiap dunia punya kekuatannya sendiri. Analog memberi kebebasan, digital memberi struktur. Dan saat kamu menggabungkan keduanya, proses kreatifmu jadi lebih hidup. Ada satu hal menarik lagi. Saat ide berbentuk fisik, kamu bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu bisa berdiri, melihat dari jauh, menyusun ulang, mengelompokkan. Hal-hal yang sulit terlihat di layar jadi lebih jelas di dunia nyata. Karena layar itu datar, tapi dunia nyata punya ruang. Dan ruang itu penting untuk berpikir. Jadi kalau kamu merasa buntu,
Mungkin solusinya bukan berpikir lebih keras, tapi mulai bergerak. Ambil kertas, tulis sesuatu, gambar sesuatu, mainkan sesuatu. Tidak harus bagus, tidak harus benar. Yang penting kamu mulai. Karena seringkali ide tidak datang saat kamu berpikir, tapi saat kamu melakukan. Dan disitulah semuanya berubah. Bukan lagi menunggu inspirasi, tapi menciptakan momentum. Bukan lagi menatap layar, tapi menghidupkan ide dengan tanganmu sendiri. Side projects and hobbies are important. Kadang kita terlalu fokus pada satu hal, satu pekerjaan utama, satu tujuan besar. Seolah-olah semua energi harus diarahkan ke sana. Padahal, seringkali justru hal kecil yang kita anggap cuma iseng, yang diam-diam membawa kita ke arah yang paling tepat. Side project, hobi, hal-hal yang kamu lakukan saat kamu menunda pekerjaan utama. Itu bukan gangguan, itu bukan buang waktu. Justru disitulah ide-ide terbaik sering muncul. Karena saat kamu mengerjakan sesuatu tanpa tekanan, tanpa target, tanpa rasa harus berhasil, kamu jadi lebih bebas. Kamu berani mencoba hal baru, kamu tidak takut salah, kamu tidak terlalu cepat menilai apakah ini bagus atau tidak, dan di ruang yang bebas itulah kreativitas mulai hidup. Seringkali karya terbaik bukan lahir dari niat, aku harus membuat sesuatu yang hebat, tapi dari rasa penasaran kecil yang kamu ikuti tanpa ekspektasi. Itulah kenapa memiliki beberapa proyek sekaligus itu penting, bukan untuk membuatmu sibuk, tapi supaya kamu punya tempat untuk berpindah. Saat satu proyek terasa berat, kamu bisa pindah ke yang lain. Saat kamu mulai jenuh, kamu tidak berhenti total. Kamu hanya berpindah arah. Dan anehnya, justru di situ kamu tetap produktif. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang sering kita hindari. Bosan. Kita takut bosan. Kita selalu ingin mengisi setiap detik dengan sesuatu. Scroll, video, notifikasi, distraksi. Padahal, banyak ide muncul bukan saat kita sibuk, tapi saat kita diam. Saat kamu berjalan tanpa tujuan, saat kamu mencuci piring, saat kamu menatap kosong, di saat itulah pikiranmu mulai menghubungkan hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi mungkin bukan kamu kekurangan ide, kamu hanya tidak memberi ruang untuk ide itu muncul. Lalu ada satu kesalahan lain yang sering kita lakukan. Kita merasa harus memilih. Kalau aku serius di sini, aku harus meninggalkan yang lain. Kalau aku ingin fokus, aku tidak boleh punya terlalu banyak minat. Padahal kamu tidak harus memilih. Kalau kamu punya 2 atau 3 hal yang kamu cintai, jangan buang salah satunya. Simpan semuanya, karena ketika hal-hal itu bertemu, mereka akan saling berbicara. Dari situ muncul sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Mungkin kamu suka psikologi dan menggambar, atau sejarah dan storytelling, atau bisnis dan budaya. Disitulah identitasmu terbentuk, bukan dari satu hal, tapi dari gabungan semuanya. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Hobi. Bukan hobi yang harus menghasilkan uang, bukan hobi yang harus jadi konten, bukan hobi yang harus dilihat orang, tapi hobi yang benar-benar untuk kamu. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu suka, tanpa tujuan lain. Karena tidak semua hal dalam hidup harus dimonetisasi. Kalau semua hal kamu ubah jadi pekerjaan, kamu akan kehilangan tempat untuk bernapas. Hobi adalah tempat kamu kembali, tempat kamu bermain, tempat kamu mencipta tanpa dinilai. The secret, do good work and share it with people. Banyak orang berpikir kalau karyanya cukup bagus, suatu hari nanti akan ditemukan. Seolah-olah dunia akan datang, mengetuk pintu dan berkata, kami sudah menunggu kamu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Di sekolah, kamu punya audiens. Guru dibayar untuk memperhatikan kamu. Teman-teman kamu ada di ruangan yang sama. Tapi di dunia nyata, tidak ada yang menunggu. Kalau kamu diam, kamu tidak terlihat. Dan kalau kamu tidak terlihat, kamu tidak ada. Rahasia sebenarnya sederhana. Terlalu sederhana sampai sering diabaikan. Buat sesuatu yang bagus, lalu bagikan. Bukan salah satu, tapi keduanya. Karena membuat karya tanpa membagikannya sama seperti berbisik di ruangan kosong. Dan membagikan sesuatu tanpa kualitas hanya akan cepat dilupakan. Yang kamu butuhkan adalah kombinasi, kerja yang jujur, dan keberanian untuk menunjukkannya. Masalahnya, banyak orang menunggu terlalu lama, menunggu sempurna, menunggu siap, menunggu percaya diri. Padahal tidak ada momen seperti itu. Kalau kamu menunggu semuanya jelas, kamu tidak akan pernah mulai. Dan kalau kamu tidak pernah mulai, tidak ada yang bisa dilihat. Ada satu kesalahan besar yang sering terjadi. Orang hanya ingin menunjukkan hasil, versi terbaik, versi yang sudah jadi. Padahal yang membuat orang tertarik bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya. Bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu mencoba, bagaimana kamu gagal, dan mencoba lagi. Orang tidak hanya mengikuti karya, mereka mengikuti perjalanan. Daripada mencoba terlihat seperti orang jenius, lebih baik jadi orang yang jujur, bukan seseorang yang tahu segalanya.
tapi seseorang yang sedang belajar. Dokumentasikan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu baca, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pelajari hari ini. Tidak harus sempurna, tidak harus luar biasa. Yang penting, nyata. Di era sekarang, kamu tidak butuh izin. Kamu tidak perlu menunggu dipilih, tidak perlu menunggu kesempatan. Internet sudah jadi panggung. Apa yang kamu upload, itulah identitas kamu. Apa yang kamu bagikan, itulah portofolio kamu. Dan apa yang kamu lakukan setiap hari, perlahan akan membentuk siapa kamu di mata orang lain. Tapi satu hal lagi yang penting, konsistensi. Satu karya tidak berarti apa-apa. Dua karya juga belum tentu. Tapi puluhan, ratusan, itu mulai terlihat. Bukan karena semuanya bagus, tapi karena kamu tidak berhenti. Karena kamu terus muncul. Mungkin kamu takut jelek, takut dikritik, takut diabaikan, atau bahkan takut ide kamu diambil orang lain. Tapi kenyataannya lebih berbahaya kalau kamu tidak pernah terlihat. Karena kalau tidak ada yang tahu kamu ada, tidak ada yang bisa mengambil apapun dari kamu. Geography is no longer our master. Dulu, tempat menentukan segalanya. Kalau kamu ingin jadi kreator besar, kamu harus pindah ke kota besar, ke pusat industri, ke tempat yang katanya penuh peluang. Kalau tidak, kamu tertinggal. Karena dunia dulu bekerja seperti itu. Lokasi adalah kekuatan, lokasi adalah akses, lokasi adalah kesempatan. Tapi sekarang, semuanya berubah. Internet menghapus batas itu. Sekarang kamu bisa membuat sesuatu dari kamar kecilmu, upload, share, dan dalam hitungan detik, karyamu bisa dilihat oleh dunia. Bukan lagi soal kamu di mana, tapi soal kamu membuat apa. Dunia tidak lagi bertanya, kamu tinggal di kota mana? Dunia bertanya, apa yang kamu buat hari ini? Dan ini mengubah segalanya. Karena sekarang tidak ada alasan untuk menunggu tempat yang sempurna. Tidak ada alasan untuk berkata, nanti kalau aku pindah, nanti kalau aku di kota besar. Karena kenyataannya, kamu tidak butuh tempat baru. Kamu butuh keberanian untuk muncul. Tapi ada satu hal yang sering orang salah paham. Walaupun kamu bisa bekerja dari mana saja, kamu tidak bisa sendirian. Kamu tetap butuh orang lain. Feedback, inspirasi, koneksi. Bedanya sekarang, semuanya bisa kamu temukan secara online. Komunitas tidak lagi harus di sekitar kamu. Mereka bisa ada di layar kamu. Masalahnya bukan lagi jarak. Masalahnya adalah, apakah kamu cukup terlihat? Karena di dunia sekarang, kalau kamu tidak muncul, kamu tidak ada. Kamu bisa punya ide bagus, kamu bisa punya skill, kamu bisa punya potensi. Tapi kalau tidak ada yang melihat, semuanya seperti tidak pernah ada. Dan disitulah banyak orang kalah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah muncul. Mereka menunggu waktu yang tepat, menunggu tempat yang tepat, menunggu kondisi yang sempurna. Padahal dunia tidak menunggu mereka. Dunia bergerak cepat, dan yang terlihat, yang terus muncul, yang terus berkarya, mereka yang akan diingat. Sekarang bayangkan ini, seseorang di kota kecil dengan internet sederhana mulai membuat sesuatu setiap hari. 1 karya, 2 karya, 10 karya. Mungkin awalnya tidak ada yang melihat, tapi perlahan orang mulai notice. Karena dia tidak berhenti, karena dia terus muncul, dan tanpa sadar, dia membangun sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di kota besar. Inilah dunia baru. Dunia di mana lokasi bukan lagi batas, tapi juga bukan jaminan. Karena sekarang, semua orang punya akses yang sama. Dan itu berarti satu hal. Persaingan bukan lagi soal tempat, tapi soal konsistensi. Siapa yang lebih sering muncul? Siapa yang lebih berani membagikan karyanya? Siapa yang tidak berhenti? Be nice, the world is a small town. Banyak orang terlalu fokus untuk ditemukan, gimana caranya viral, gimana caranya dilihat banyak orang. Tapi kenyataannya dunia tidak benar-benar menunggu kamu. Bukan karena kamu tidak berbakat, tapi karena semua orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Dan justru itu kabar baik, karena saat belum ada yang melihat, kamu bebas. Bebas mencoba, bebas gagal, bebas jelek. Kamu belum punya reputasi yang harus dijaga, belum ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Jadi gunakan fase itu, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk membangun kualitas. Karena pada akhirnya, yang membuat orang bertahan bukan seberapa cepat kamu viral, tapi seberapa kuat karya kamu. Dan ada satu hal lagi yang sering diremehkan. Dunia ini sebenarnya kecil, terlihat besar dari luar, tapi di dalamnya orang-orang saling terhubung. Nama kamu bisa sampai ke orang lain bahkan tanpa kamu sadar. Bukan cuma lewat karya, tapi lewat sikap, cara kamu memperlakukan orang, cara kamu berbicara, cara kamu menghargai orang lain. Karena orang mungkin lupa apa yang kamu buat, tapi mereka jarang lupa bagaimana kamu memperlakukan mereka. Itulah kenapa jadi baik itu penting. Bukan karena itu terlihat bagus, tapi karena itu membangun reputasi yang tidak terlihat. Jangan membuat onar, jangan meremehkan orang,
Jangan hanya baik kepada orang yang kamu anggap penting, karena orang yang hari ini biasa saja bisa jadi orang yang membuka pintu besar di masa depan. Dan sebaliknya, satu sikap buruk bisa menutup banyak peluang tanpa kamu sadari. Selain itu, siapa yang kamu pilih untuk ada di dekatmu juga sangat menentukan hidupmu. Teman, partner kerja, pasangan hidup, mereka bukan cuma bagian dari hidupmu, tapi bagian dari proses kreatifmu. Orang yang tepat bisa membuatmu berkembang. Orang yang salah bisa menguras energimu tanpa kamu sadar. Jadi pilih dengan hati-hati, karena kamu tidak membangun karir sendirian. Dan di tengah semua itu, akan ada masa di mana kamu ragu, merasa karya kamu tidak berarti, merasa tidak ada yang peduli. Di saat seperti itu, ingat satu hal sederhana. Pasti pernah ada satu orang yang merasa terbantu karena karyamu. Satu komentar, satu pesan, satu ucapan terima kasih. Jangan abaikan itu, simpan. Karena di saat kamu ingin berhenti, hal-hal kecil itu bisa jadi alasan kamu untuk lanjut. Bukan karena kamu butuh validasi, tapi karena itu bukti bahwa apa yang kamu lakukan pernah berarti. Dan semua ini terlihat kecil, satu karya, satu sikap baik, satu hubungan. Tapi kalau dikumpulkan terus, pelan-pelan, itu membentuk sesuatu yang besar. Karena di dunia yang terlihat luas ini, sebenarnya semua terhubung. Dan seringkali bukan yang paling hebat yang bertahan, tapi yang konsisten dan yang enak diajak berjalan bersama. Be boring. It's the only way to get work done. Banyak orang berpikir untuk jadi kreatif, hidup harus menarik, harus penuh pengalaman, harus penuh inspirasi. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kreativitas tidak datang dari hidup yang ramai, tapi dari hidup yang cukup tenang, cukup stabil, cukup membosankan. Karena kreativitas bukan soal ide besar, tapi soal muncul setiap hari. Kalau hidup kamu terlalu sibuk, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang berubah-ubah, otak kamu akan habis duluan sebelum sempat membuat apapun. Energi kamu habis bukan untuk berkarya, tapi untuk mengurus hal-hal kecil yang tidak penting. Itulah kenapa banyak kreator justru hidup sederhana, rutinitas yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Bukan karena mereka tidak punya pilihan, tapi karena mereka tahu konsistensi lebih penting daripada variasi. Mereka tidak menunggu mood, tidak menunggu inspirasi, tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka hanya datang dan bekerja setiap hari. Karena satu karya tidak berarti apa-apa. Dua karya juga belum tentu, tapi puluhan, ratusan itu mulai terlihat. Dan semua itu tidak mungkin terjadi kalau hidup kamu terlalu berisik, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang menarik perhatian. Kadang hidup yang terlalu seru justru membuat kamu tidak menghasilkan apa-apa, karena kamu sibuk mengalami tapi tidak pernah menciptakan. Padahal yang kamu butuhkan sederhana, ruang yang tenang, waktu yang jelas, dan kebiasaan yang diulang. Karena dari situlah momentum terbentuk, dan dari situlah karya mulai muncul. Bukan karena kamu selalu punya ide, tapi karena kamu selalu hadir. Creativity is subtraction. Di zaman sekarang, kamu bisa melakukan apa saja. Semua tools tersedia, semua referensi ada, semua kemungkinan terbuka. Tapi anehnya, justru itu yang bikin banyak orang tidak membuat apa-apa. Karena terlalu banyak pilihan membuat kita tidak memilih. Kita berpikir kalau mau mulai harus sempurna dulu. Harus punya alat yang lebih bagus, harus punya waktu lebih banyak, harus siap dulu. Dan akhirnya tidak pernah mulai. Padahal masalahnya bukan kurangnya kesempatan. Masalahnya adalah terlalu banyak kemungkinan. Disinilah ide penting muncul. Kreativitas bukan soal menambah, tapi soal mengurangi. Bukan tentang apa lagi yang bisa kamu tambahkan, tapi apa yang bisa kamu buang. Karena saat semua tersedia tanpa batas, otak kita kehilangan arah. Tapi saat ada batasan, otak mulai bekerja. Kamu dipaksa memilih, dipaksa mencari cara, dipaksa kreatif. Bayangkan kamu hanya punya 1 jam sehari, atau hanya punya satu alat sederhana, atau hanya boleh pakai satu gaya. Tiba-tiba kamu mulai menemukan cara, bukan karena kamu punya lebih banyak, tapi karena kamu punya lebih sedikit. Ada cerita tentang Dr. Seuss. Dia ditantang menulis buku hanya dengan 50 kata berbeda. Bukan 200, bukan 100, hanya 50. Dan hasilnya, Green Eggs and Ham, salah satu buku paling terkenal di dunia. Batasan itu tidak menghambat dia. Batasan itu justru memaksanya jadi kreatif. Hal yang sama berlaku di semua bidang. Dalam desain, ruang kosong membuat sesuatu terlihat lebih kuat. Dalam tulisan, kalimat yang dipotong membuat pesan lebih tajam. Dalam film, yang tidak diperlihatkan sering lebih terasa daripada yang diperlihatkan. Dan dalam hidup, yang kamu pilih untuk tidak lakukan sering kali menentukan siapa kamu sebenarnya. Masalahnya, kita sering berpikir kebalikannya.
Kita ingin semua, lebih banyak ide, lebih banyak fitur, lebih banyak rencana, lebih banyak kemungkinan. Padahal semakin banyak yang kamu tambahkan, semakin kabur arahmu, dan semakin sulit kamu bergerak, karena setiap tambahan adalah distraksi. Setiap pilihan baru adalah beban. Jadi mungkin yang kamu butuhkan bukan inspirasi baru, bukan alat baru, bukan ide baru, tapi batasan. Buat kotakmu sendiri, pilih satu format, satu gaya, satu arah, dan buang sisanya. Karena di dalam batas itulah kamu akhirnya bergerak, bukan lagi mencoba semuanya, tapi benar-benar membuat sesuatu. Karena pada akhirnya, karya yang kuat bukan yang paling penuh, tapi yang paling jelas. Dan kejelasan datang dari apa yang kamu pilih untuk tinggalkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, karena di sini kita belajar berkarya dengan cara yang lebih jujur dan nyata.